saat saya sakit, saya ngerengek apa, kalian kan nggak bisa nemenin saya, kan itu. Ya, kenapa sih? Saya juga kan nggak ganggu rumah tangga orang, nggak ganggu suami orang, dia juga nggak ganggu istri orang, kan gitu. Ya kita nggak tahu batas usia. Jadi kita bisa ini semua orang kan yang tidak ada setuju kan karena batas usia kan gitu. Emang cuma saya di dunia ini yang kayak seperti ini? Enggak kan? Ada banyak orang di kampung-kampung dimanapun mereka ada ini. Terus kalian salahkan apa? Salahkan hatinya. Karena kalian belum ngalamin seperti saya ini. Besok kalau saya sakit, saya ada tempat saya ngadu. Mudah-mudahan aja ya, Jordan juga nggak berubah kan gitu. Ada yang istilahnya aku sakit nih bisa dianterin ke rumah sakit. Dia nggak pernah maksa, cuman dia bilang kalau kamu apa namanya istilahnya keluarga mata adat kita besok langsung nikah ya gitu. Tapi dia nggak pernah ngomong ayo dong kamu masuk Islam dong, nggak begitu. Kami siap misalnya kalau beneran. Kan saya bilang jalanin dulu aja lah, jangan terlalu yang serius banget kayak gitu. Namanya rencana Tuhan kan berbeda. Kita udah rencanain ini nih, sama halnya kayak ibu hamil. Kita udah nyiapin anak kita, udah nyiapin alat-alat bayinya nih, baju cowok nih, nggak tahu yang keluar cewek kayak gitu. Makanya kan rencana Tuhan sama rencana kita kan berbeda. Makanya kita jalanin itu aja. Yang penting kita selalu bersama, saling support, saling mendoakan, udah cukup gitu. Ya kalau misalkan Tuhan rencana ya lain ya kan kita nggak tahu. Kalau toh juga anak-anak udah nggak mau peduli juga nggak masalah. Dia marah-marah untuk kebaikan mami ya. Harusnya sih bicaranya sih dari hati ke hati. Ya, harusnya bicaranya dari hati ke hati. Jangan keluar-keluar di media gitu. Ngapain? Kalau emang KPB dewasa, merasa kakak terhormat, tanpa mesti harus keluar-keluar di media. Tunjukin aja kalau kakak bijak. Kita juga sudah menawarkan, aku pribadi sudah menasihati kak, kalau kakak nggak setuju, yuk kita ngomong sama-sama. Jangan ngomong di keluar-keluar kayak gitu. Apalagi aku dijelekin kayak gitu kan. Maksudnya apa coba? Mau aku buka rahasia kakak di sini? Kan gak mungkin. Aku bukan orang sejahat itu kak. Kalau kakak nggak suka, yuk kita ngomong di mata. Jangan keluar-keluar di media. Maksudnya apa coba? Aku selalu sabar loh. Kita kenal baik, ya. Kakak selalu support aku. Tapi kenapa kakak sekarang nginjek-nginjek aku, banting-banting aku di depan media? Udah. Ya nggak tahu kan emang lagi umur segitu emang lagi gemes-gemes ya. Biasanya gede cakep. Ya nggak tahu kan selera orang emang beda-beda. Mungkin sukanya yang fresh from the oven. Cinta tuh tidak tidak apa namanya ya, tidak terhalang oleh usia, waktu dan apalah segala macam. Kita juga nggak pernah tahu kita ini jatuh cinta sama siapa, kita ini ngapain sama siapa, kita nggak pernah tahu. Saya nggak pernah bercita-cita mencintai usia kayak gini, nggak pernah. Dulu saya punya pacar lebih muda, tapi nggak. Saya waktu itu memang ada niatan menikah dan anak-anak juga sudah setuju. Tetapi mungkin orang yang dekat sama saya itu bukanlah apa ya namanya ya, bukan pilihan anak-anak juga. Saya ngalah loh. Ya udahlah, kalau itu bukan pilihan kalian saya ngalah. Ya, tapi kan sampai ini saya juga kan di saat saya sakit, saya ngerengek apa, kalian kan nggak bisa nemenin saya, kan itu. Ya, kenapa sih? Saya juga kan nggak ganggu rumah tangga orang, nggak ganggu suami orang, dia juga nggak ganggu istri orang, kan gitu. Ya kita nggak tahu batas usia. Jadi kita bisa ini semua orang kan yang tidak ada setuju kan karena batas usia kan gitu. Emang cuma saya di dunia ini yang kayak seperti ini? Enggak kan? Ada banyak orang di kampung-kampung dimanapun mereka ada ini. Terus kalian salahkan apa? Salahkan hatinya. Karena kalian belum ngalamin
seperti saya ini, saya sudah mengalah lu dari kecil. Saya nggak nikah, nyekolahin adik lah, nyekolahin anak, besarin ini segala macam. Nah kalau saya sekarang mengambil keputusan, gue nggak mau juga, ya kan? Besok kalau saya sakit, saya ada tempat saya ngadu. Mudah-mudahan aja ya, Jordan juga nggak berubah kan gitu. Ada yang istilahnya aku sakit nih bisa dianterin ke rumah sakit, aku begini. Ada juga teman saya yang kayak begitu, ya kan? Nikah sama istrinya paling lebih tua dari suaminya, dikirain istrinya duluan mati, suaminya juga yang duluan mati. Itu gimana? Amit-amit, kita bukan cerita ke sono, tapi ya itulah ininya gitu loh. Mami juga jalanin ini, nggak bisa juga Mami bilang iya kalau saya udah cocok, enggak. Mami juga jalanin dulu. Stop lah singgung-singgung masalah Jordan, singgung-singgung masalah Mami. Kalau mau nak ngomong empat mata kita, yuk 6 mata kita di sini ngobrol gimana ininya gitu nak, ya biar kelihatan semua jadi baik. Harapan Mami sih semua jadi baik ya. Bukan Mami juga mau, Mami nggak pernah benci anak-anak Mami, semua Mami sayang anak-anak Mami. Kalau kalian pun turut menghujat Mami ya nggak apa-apa juga gitu. Dari kemarin kalau bicara malu, ya sudah malu, semuanya juga sudah malu gitu ya. Kalau kamu ngerasa nggak suka, kakak ngerasa nggak suka, kakak datang aja ke Mami, ngobrol secara kekeluargaan, bicara sampai kami berdua. Kami melaporkan salah satu hakim yang pada waktu itu memeriksa perkara Jessica. Kami anggap bahwa hakim tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik atas perbuatan dia pada waktu itu diwawancari oleh Rosi di Kompas TV. Nah, ini kami anggap bahwa seharusnya dia sebagai hakim tidak boleh berkomentar tentang perkaranya sendiri. Oleh karena itu, secara resmi hari ini, di samping kami melaporkan persoalan tersebut di Komisi Yudisial, kami juga melaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung hari ini. Tapi intinya bahwa ini hakim harus diambil tindakan. Saya anggap bahwa ini sudah keterlaluan nih hakim. Ya. Mungkin dalam perkara lain dia lolos, tapi untuk perkara Jessica dia tidak akan bisa lolos. Konsekuensinya bisa dia dipecat, kena diskorsing, bisa. Kena ada ketentuan-ketentuannya, bisa dia kena diskorsing atau dia kena demosi. Bisa jadi dia hakim non palu, kan begitu. Karena selama ini dia juga sekarang di hakim tinggi kan, dia berusaha untuk jadi hakim agung. Dengan kasus-kasus ini dia terjegal, kesulitan dia. Kenapa? Etika dia sudah nggak benar. Dia mengomentari putusannya sendiri, itu yang nggak boleh. Keberpihakannya ini kan terlalu kelihatan. Wajar kalau kami itu merasa curiga dia sudah berpihak. Ini melanggar kode etik hakim sebagaimana diatur di dalam perjanjian bersama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Dengan yang sudah kami laporkan ke KY dan juga ke Bawas ini, segeralah KY bertindak untuk menindak hakim ini dan juga segera Bawas bertindak terhadap hakim ini. Karena apa? Sangat banyak masyarakat yang dirugikan oleh kelakuan hakim yang tidak benar. Salah satu adalah ini. Kami hanya menuntut suatu keadilan buat Jessica. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.